Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anji Raudimus kita dengan NIM 108022500025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai review materi dari minggu kelima hingga minggu ke-10 Fisika 2. Yang pertama, arus arah ini adalah banyaknya muatan yang mengalir ke satu persatuan waktu yang dirumuskan sebagai I sama dengan Q per T, di mana I-nya ini adalah arus, Q adalah muatan, dan T adalah waktunya. Kemudian ada hambatan listrik. Hambatan listrik ini adalah kemampuan suatu benda atau bahan untuk menghambat aliran listrik, arus listriknya ini. Kemudian pada minggu ke ini juga terdapat resistor, yaitu ada dua, resistor tetap dan resistor variabel. Kedua resistor ini memiliki perbedaan, di mana resistor tetap ini memiliki nilai hambatan yang konstan, tidak dapat diubah-ubah. Kalau resistor variabel dapat diubah-ubah secara manual. Kemudian ada hukum Ohm. Hukum Ohm ini menyatakan hubungan antara arus listrik dan tegangan dan hambatan. Dimana kalau dirumuskan itu sama dengan V sama dengan I dikali R, I sama dengan V per T, dan R sama dengan V per I. Baik, selanjutnya minggu ke-6 yaitu gaya Lorentz yang dimulai dari magnet dulu. Baik, selanjutnya minggu ke-7 yaitu hukum Biot-Savart, yang dimana medan magnet dari arus listrik ini dapat ditunjukkan dengan melihat adanya penyimpangan arus jarum kompas bila didekatkan pada pengantar berarus. Kemudian untuk arah medan magnet ini dapat terjadi akibat arus listrik dan dapat ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan, yang dimana jari ibu ini sebagai arah arusnya, dan keempat jari ini diputarkan untuk membentuk arah gaya arus magnetnya. Kemudian hukum Biot-Savart ini dinyatakan oleh Jenis Baptiste dan Felix Savart sesaat setelah Oersted menemukan fenomena arus listrik dan dapat menghasilkan medan magnet. Hukum Biot-Savart ini dapat digunakan untuk menghitung medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Hukum Biot-Savart ini menyatakan bahwa elemen kecil medan magnet yang timbul di titik P akibat elemen kecil arus I dl, atau yang dirumuskan sebagai D vektor
vektor B sama dengan mu 0 per 4 pi dikali dengan arus I dikali D dikali I vektor cross R per kuadrat. Selanjutnya pada hukum Ampere dan bahan magnet. Hukum Ampere ini sekilas mirip dengan hukum Biot-Savart, hanya berbeda pada pendekatannya tetapi sama pada arus listrik dan medan magnetnya. Hukum Ampere ini menyatakan bahwa integral medan magnet sepanjang lintasan tertutup sebanding dengan arus yang dilingkupi lintasan tersebut dengan arah medan menyinggung lintasan. Kemudian perhitungan untuk kawat lurus ini dapat dihitung dengan hukum Ampere, yaitu B sama dengan mu 0 I kecil per 2 dikali pi dikali R. Kemudian ada arus mengalir pada silinder pejal. Analogi ini seperti kawat lurus tetapi mempunyai diameter tertentu. Medan homogen sepanjang suatu lintasan ini berbentuk lingkaran yang berpusat pada sumbu silinder. Untuk R kecil lebih kecil dari R besar, arus yang dilingkupi lintasan Ampere dihitung dengan I kecil sama dengan pi R kuadrat per pi R besar kuadrat dikalikan dengan I besar. Untuk R kecil lebih besar dari R besar, semua arus dilingkupi dengan lintasan Ampere I sama dengan I besar. Kemudian ada bahan magnet, di mana pada setiap bahan terdapat momen dipol magnet elementer yang disebabkan adanya rotasi muatan elementer. Pada bahan magnet, arah dipol magnet elementer akan berubah akibat adanya medan magnet luar. Dalam skala mikroskopik, momen dipol magnet dihasilkan oleh gerak elektron yang mengelilingi inti, di mana gerak elektron tersebut dapat dipandang sebagai arus listrik. Baik, selanjutnya pada GGL induksi dan induktansi, di mana yang pertama ada flux magnet. Flux magnet ini adalah jumlah garis-garis induksi magnet yang menembus luas pada suatu permukaan, yang dirumuskan sebagai pi sama dengan integral permukaan dari perkalian titik antara vektor medan magnet B dengan elemen luas dA. Kemudian ada hukum induksi Faraday dan gaya gerak listrik induksi. Faraday ini menemukan bahwa flux medan magnet yang berubah dengan waktu akan menghasilkan arus listrik. Maka gaya gerak listrik yang terinduksi pada rangkaian tertutup sama dengan negatif perubahan flux magnetik terhadap waktu di dalam rangkaian. Ya, kalau disimpulkan itu sama dengan GGL induksi sama dengan negatif jumlah lilitan N dikalikan dengan laju perubahan flux magnetik terhadap waktu. Kemudian ada juga induktansi. Induktansi ini merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian induktansi sendiri atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis atau induktansi bersama. Pada kedua keadaan tersebut, perubahan arus berarti ada perubahan magnetik yang kemudian menghasilkan GGL. Baik, selanjutnya rangkaian RLC, di mana rangkaian RLC ini adalah rangkaian yang terdiri dari 3 buah komponen listrik, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor, dan dihubungkan ke sumber tegangan. Kemudian terdapat juga tegangan dan arus bolak-balik. Tegangan atau arus bolak-balik ini adalah tegangan atau arus di suatu titik besarnya berubah terhadap waktu dan fungsi sinusoidal atau persamaan tegangan yang pertamanya yaitu V
per T Vt sama dengan Vm cosinus omega T ditambah dengan theta. Kemudian persamaan arusnya yaitu I T sama dengan I dikali M cosinus omega T ditambah theta I. Kemudian ada rangkaian RL seri. Pada rangkaian RL akan timbul sifat hambatan oleh induktor yang disebut sebagai reaktansi induktif. Kemudian ada rangkaian RC seri. Pada rangkaian RC akan timbul sifat hambatan oleh kapasitor yang disebut sebagai reaktansi kapasitif. Besarnya reaktansinya itu 1 per WC. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.